Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang topik 2.3 ruang kolaborasi, literasi dalam lintas mata pelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nur Aisyah, yang kedua Reina Esli Purnamasari, yang ketiga Reni Dian Safitri, yang keempat Ria Purdiantari, yang kelima Sevi Amikotun Fikriyah, yang keenam Siti Husnul Hatimah. Baik, langsung saja soal nomor 1 yaitu strategi apa saja yang digunakan dalam kegiatan literasi tersebut. Menurut kelompok kami, strategi yang digunakan Pak Budi Astomo dalam proses pembelajaran di kelas yaitu dengan menggunakan model Freire. Model Freire ini merupakan salah satu jenis strategi pembelajaran kosakata kepada peserta didik yang berupa grafis yang nantinya dibagi menjadi 4 bagian, di mana bagian pertama merupakan definisi kata, bagian kedua merupakan ciri atau karakteristik kata, bagian ketiga merupakan contoh kata, dan bagian keempat bukan contoh kata. Sehingga strategi literasi ini dapat digunakan untuk memupuk kolaborasi, mendorong diskusi, dan menggunakan pengaturan grafis pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pertanyaannya, apakah kegiatan literasi yang dijalankan sesuai dengan strategi yang digunakan? Kegiatan literasi yang dijalankan sudah sesuai dengan strategi yang digunakan. Dalam proses pembelajarannya, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dan mengisi model Freire yang telah diberikan. Kolom pertama diisi mengenai definition atau definisi. Kolom kedua diisi oleh karakteristik atau karakteristik. Kolom ketiga diisi oleh example atau contoh. Dan yang terakhir yaitu kolom keempat diisi oleh non-example atau bukan contoh. Soal nomor 3, apa kelebihan dan kekurangan strategi tersebut? Kelebihan strategi model Freire antara lain, yang pertama, strategi ini mudah diaplikasikan oleh guru. Yang kedua, membuat peserta didik lebih fokus terhadap materi pelajaran karena melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keempat, model Freire yang telah dibuat juga dapat disimpan dan dipergunakan kembali bagi peserta didik di luar jam pelajaran untuk belajar kembali. Yang kelima, teknik ini berusaha membimbing peserta didik dalam memahami suatu topik pelajaran. Dan yang keenam, mengembangkan informasi yang minim diterima peserta didik selama sesi pelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang ketiga mengenai kekurangan strategi model Freire. Adapun kekurangan dari strategi ini yang pertama yaitu tahap pembelajaran model Freire sedikit kaku karena peserta didik harus mengikuti tahap-tahap sesuai arahan guru dan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahamannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik merasa takut jika tidak membuat ringkasan yang diminta guru. Dan yang ketiga yaitu dibutuhkan jam pelajaran yang lama untuk menerapkan pelajaran dengan menggunakan model ini. Pada soal nomor 4 terdapat pertanyaan, bagaimana rekomendasi Anda terhadap kegiatan literasi dalam tayangan tersebut? Rekomendasi kami meliputi akan lebih menarik apabila model flyer yang digunakan guru ditambah dengan gambar-gambar hewan vertebrata agar peserta didik dapat membayangkan bentuk hewan tersebut. Kemudian, penyusunan tempat duduk dibuat secara klasikal sehingga saat guru sedang menjelaskan materi, tidak ada peserta didik yang membelakangi guru. Kemudian untuk font atau huruf bisa lebih besar agar bisa terlihat hingga peserta didik yang duduk di bagian belakang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.